Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah warga Saparakanca. Kita bertemu lagi di channel Gerbang Sepuan. Untuk tema kali ini, untuk penjelasan kali ini, kita di segmen yang berbeda ya. Untuk kali ini, kali ini kita akan membahas pusaka yang diturunkan turun-menurun ya. Atau juga ada juga pusaka peninggalan sesepuh dahulu, peninggalan karuhun-karuhun terdahulu ya kalau bahasa Sundanya, bekas perjuangan menyiarkan agama Islam, menyebarluaskan agama Islam, atau pusaka-pusaka untuk melawan penjajah. Nah, untuk kali ini kita akan bahas ini beberapa contoh pusakanya. Sebenarnya masih banyak, cuman kali ini kita akan membahas yang ada di sini. Nah, untuk kali ini kita akan perkenalan dulu. Seperti biasa perkenalan. Udah tahu ya, udah suara sekasana. Langsung panggil saja mediator kita Kang Yogi. Seperti biasa ya, si ganteng kalem ya, ada seperti biasa. Mana jaket kulit nak? Dijual aja. Dijual. Untuk seperti biasanya ada juga Teh Ita. Silakan Teh. Ukti, ini ada Ukti. Nah, untuk kali ini kita kedatangan tamu dari Warrior Gym Cililin ya. Kawat tulang besi. Otot kawat tulang besi muntah darah. Kang Boden, silakan Kang Boden. Oh, ini tamu spesial kita ya. Dia instruktur fitness. Mau program diet badan, program membesarkan badan, membesarkan otot ya. Nah, untuk selanjutnya Oke, gimana nih? Kita akan sekarang mau bahas tentang pusaka peninggalan zaman dahulu. Nah, contohnya seperti kita akan dulu mulai di keris ini. Nah, pemirsa warga Saparakanca, ini ada juga keris ya, peninggalan zaman dahulu. Perlu diketahui, perlu dijelaskan, Kang cenanaha bet mamawa pusaka, Kang cenanaha bet ngoleksi pusaka. Tah, iya teh. Gini ya, warga Saparakanca, kita jangan menyeleweng, jangan istilahnya harus memperkuat akidah dulu. Nah, ini contohnya begini, ini pusaka peninggalan. Bukan untuk punya khasiat apa-apa, bukan untuk apa-apa, tapi hanya kita rawat, mempertahankan adat dan budaya kan ya? Iya. Misalnya contoh, kita diberi kalung atau emas oleh ibu kita ya, contoh diberi emas atau kalung oleh ibu kita, tentu kita bakal rawat gitu kan, harus dirawat betul kan. Nah, ini juga pusaka peninggalan dahulu gitu. Contohnya ini ada pusaka orang dahulu itu melawan penjajah menggunakan keris ya, berperang menyiarkan agama Islam melawan kerajaan-kerajaan Hindu contohnya. Nah, itu kita harus mengenang, oh ini dari leluhur kita, ini untuk menyebarkan agama Islam gitu kan, kita rawat, jadi kita mendoakan, mengenang gitu kan ya, kita mendoakan leluhur kita. Kalau lihat pusaka ini gitu, kita lihat, oh iya leluhur saya tuh penyebar agama Islam contoh misalnya. Terus juga Kang etama bid'ah, etama musyrik cenah. Jangan salah, kita cuman merawat aja, cek Sunda mah mupusti bukan dipigusti. Ada juga kan pedang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di museumnya, ada juga imamah, itu juga kan peninggalan gitu ya, barang peninggalan junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dirawat, dimuseumkan supaya kita ingat, bertafakur bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan, mensiarkan agama Islam itu
sampai berperang gitu, sampai istilahnya mengorbankan jiwa, raga, gitu, darah atau segala macam gitu kan, itu untuk mengenang perjuangan beliau. Nah ini juga kita mau mengenang perjuangan leluhur kita menyiarkan agama Islam gitu kan. Iya. Iya. Jadi kalau dulu itu kan zaman kemerdekaan kita lah ya, kalau zaman kemerdekaan kita kan kalau dengan logika ya nih Kang, jadi maksudnya kita itu berperang menggunakan bambu runcing. Nah, Sedangkan Belanda, negara-negara lain datang dengan senjata senapan dengan otomatis segala macam. Tapi kita bisa merdeka, mungkin ya ini bisa jadi salah satunya alat-alat ini yang dibawa oleh leluhur kita untuk memperjuangkan kemerdekaan ini. Karena namanya barang itu ya, apalagi kalau dari umurnya ini udah pada lama, nanti kita coba buka juga ini barang-barangnya, ada yang udah puluhan tahun, mungkin bisa ratusan tahun juga. Iya. Dan di sana mungkin nanti ada auranya juga ya, auranya juga. Biasanya kalau yang makhluk yang mendiami barang-barang seperti ini, dia itu suka membawa aura dulunya gitu. Jadi kalau dulunya kayak gimana, dia suka ngasih apa sih, bayangan ke kitanya yang megang si barang ininya gitu. Jadi ada makhluk kan itu teh barang teh. Biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Warga Saparakanca, kalau Anda mempunyai barang bersifat logam, bersifat besi, contohnya kayak keris, kujang atau apa, tah itu jangan disimpan sembarangan. Kalau tidak bisa merawatnya gitu ya, nggak bisa merawatnya, silsilahnya gimana, adab-adabnya kayak gimana? Karena dari bangsa jin ya suka mendiami barang tersebut begitu. Kita jangan membawa aura kasbon. Orang negatif kalau kita ya. Tapi kita harus tahulah silsilahnya, kalau cekasannya prak-prakana. Jadi gini mungkin ya, ketika Godet sama Taita, jadi kalau Chris nih ini punya bintang tamu kita, beliau ini peninggalan dari apa sih namanya, orang tuanya. Jadi beliau nggak tahu dari buyut itu dari apa ya. Jadi nanti turun ke kakeknya, turun ke bapaknya. Nah di situ ada pelajaran, ada hikmahnya itu bahwa kamu jangan sampai lupa sama Karuhun. Jadi bahwa ini dulu nih bekas perjuangan Karuhun memperjuangkan agama Islam, bahwa kita itu harus mulai lah. Ya, jangan sampai lupa kayak tadi Kang Epul bilang, lebih ke apa sih, menjaga adat gitu, menjaga adat istiadat, bahwa kita melestarikan budaya, ya. melestarikan budaya. Nah iya, kalau kita ingat sama sesepuh Karuhun, minimalnya kita kalau lagi tawasulan, kita lagi hadiahan, kita ingat sama beliau, kita hadiahin gitu, kita kasih Al-Fatihah, kan pahala juga buat kita. Nah yang kebanyakan sekarang salah nih Cep, ini dijadikan apa sih namanya, lebih ke arah kemusyrikan ya. Kebanyakan salahnya seperti itu. Jadi dipi Gusti ya kalau kata kayak Putri, ini dipi Gusti bahwa meminta ke keris ya, supaya ya jangan seperti itu, meminta hanya kepada Allah. Tolong lunasin kasbon kan kayak gitu kan, biasanya kayak gitu. Padahal lebih ke ini adat istiadat kita ini hidup dari karun-karun kita yang terdahulu dengan adat yang harus kita memulai sampai sekarang gitu. Walaupun sekarang udah modern, seenggaknya kita harus tetap ingat perjuangan leluhur kita. Taita mungkin pernah ada apa sih namanya kayak begini-begini peninggalan dari sesepuhnya dari dulu gitu, barangkali ada. Cuma karena memang sama kakek ya, dulu kakeknya sudah meninggal, tapi memang ada barang-barangnya, cuma saya belum cari di mana, karena kan kata nenek gitu dipakai peti gitu. Nah di atas bahasa Sunda namanya suhunan, bahasa Inggrisnya suhunan. Iya, jadi kan masa perempuan naik ke para gitu kan, jadi nunggu yang inilah yang bisa ngambilnya bisa gitu. ngambil, ya terus kan nggak bisa langsung sembarang orang kan, kalau misalkan peninggalan seperti ini gitu,
apalagi sama kakeknya dulu, kata nenek sempat cerita cincin bumi itu dibeli terus pakai ya seperti ini, pakai kain Sarung putih, ya, kain iya putih, sarung ya. putih. Makanya mungkin nanti di waktu selanjutnya diliatin lah, itu udah diambil gitu, minta bantuan kakak-kakak gerbek squad. Kalau Insya sekarang Allah. kan baru Kang Boden nih yang bawa nih. Nah, gitu, Dia ya. beli bawa dua apa aja sih itu. Nah, ini. Boleh disepil Kang Boden? Boleh. Wah, ini apa ini? Apa ini Kang Boden, coba dijelasin. Bukanya punya Kang Boden. Buka. Bismillah, bismillah. Bismillah. Yuk, Bismillah yuk, dulu, yuk, Bos. yuk. Nah, ini namanya ini bedog Pak, golok Pak. Golok samurai apa? Golok ini mah golok. Samurai ya. Golok peninggalan leluhurnya mungkin ini apa namanya? Umurnya lebih Kalau tua ini. lebih tua ya dari Kang Boden. Ini peninggalan leluhur dahulu Kang Boden ya. Ini mungkin ini digunakan untuk bisa juga membela diri gitu kan, bisa juga untuk. Nah, kalau ini Kang Boden kalau ingat benda ini suka mendoakan nggak? Oh, suka, bagus. Nah, ini juga kadang-kadang harus dijaga, dirawat agar kita ingat pada leluhur kita. Kalau kita sababiahnya, wasilahnya, kalau kita nggak ada leluhur, mungkin nggak ada kita aja. Iya, makanya terus doakan. Jadi kayak gini ya contohnya nih, suka mungkin teman-teman suka pada lihat yang kalau buka keris suka digini dicium. Ini bukan gara-gara kita terlalu apa ke keris, tapi menghargai yang dulu pernah punya keris ini. Iya. Kakek kita, buyut kita menghargai beliau dengan perjuangannya, karena beliaunya kan sudah nggak ada. Ini salah satu peninggalan beliau yang karena kalau nggak ada beliau kita nggak ada gitu. Jadi kita benar-benar harus hormatlah kepada barang beliau gitu. Nah, warga Separa Kancah ini contoh peninggalan pusaka terdahulu dari Mama Eyang Sembah Dalam ada Gerhana Sanggar Sangadipati. Beliau dari Kerajaan Mataram ya, menyebarkan luas agama Islam di tanah Pasundan ini. Nah, ini salah satu peninggalan barangnya yang diturunkan turun temurun sampai sekarang masih ada gitu. Coba dilihat Kang Ugi. Nah ini ya buat ngebedain, coba Kang yang buat ngebedain kok keris itu beda-beda gitu. Jadi kalau yang kayak begini, ini biasanya dari keris Sunda. Kalau dari looknya kayak begini, ini dari Sunda biasanya kayak begini. Nah kalau yang looknya kayak begini, ini biasanya dari daerah Jawa. Jadi ini biasanya cek ke ciri adipatinya. Jadi ini ciri adipatinya. Adipati Dol kan. Cep kayak Adipati Dol kan. Kita coba buka ya. Bisa dilihat pamornya, kalau bahasa ininya sih pamor itu kayak Lekukan belum ya bukan enggak ini. Jadi si ukiran di kerisnya yang udah kelihatan tua banget, udah kelihatan lama gitu. Jadi buhun. Udah dari ininya mulai keropos. Warnanya udah semakin besi tua kayak gimana sih? Dan ini lumayan juga isinya gitu maksudnya. Ada penunggunya. Bukan penunggu sih. Hodam kasbon itu ya. Boleh Kang Ugi. Kita mediasi ya sama yang ada mungkin barang pusaka yang ada apa isinya atau kayak gitu. Bisa nggak? Bisa sih. Iya. Pemirsa warga Separa Kancah mungkin lagi nunggu part yang kayak gitu. Mungkin ada ya juga yang penasaran gitu. Benar gak barang pusaka ada penunggunya? Cuman kalau ini kan saya mau coba jelasin dulu keindahannya gitu, ukirannya dari kerisnya zaman dulu. Jadi dulu itu ada bahasa, kalau dari bedog nih, kalau dari bedog itu ada bedog mulut. Jadi kalau udah mulut ya, kalau bedog mulut itu kan, jadi dia nggak boleh dipakai sembarangan buat nebang
Ayun bang nggak ya. boleh disembarangin gitu kalau dari dulunya. Jadi khusus buat nanti Menyembelih. beli khusus buat itu, jadi nggak boleh dipakai buat itu. Dan katanya juga, jadi bedog disebut bedog mulut itu dalam satu hari itu si bedog itu, si golok itu harus beres, harus sudah jadi. Kalau dalam satu hari itu belum beres, istilahnya batal, jadi bukan bedog mulut nanti jatuhnya, jadi bedog biasa. Ini gak mau lama-lama keluarinnya ini dari menurutku ya, ini kelihatan udah lama. Nah, sebelum ke yang lain, ini ada si paling kecil dulu. Kalau ini namanya batu dikir. Ini sama dari gunung. Ini bentuknya kayak batu biasa, batu hitam. Ini mengapa bisa disebut batu dikir? Malam kata si AA, ini namanya batu dikir. Jadi batunya suka dibawa waktu dikir gitu, dikirnya si AA. Kenapa saya tahu banget batu ini? Karena dulu saya tahu ada jin di tubuh saya itu gara-gara megang batu ini gitu. Kita cobain ke Abu Ded ya. bintang tamu kita. Jadi nanti si batu ini tuh dia bakalan bawa ngarahin tangan kita. Nah, jadi si batu ini nanti ngarahin tangan kita di mana penyakit yang ada di tubuh kita gitu. Apa juga kan dulu Pernah ya? iya. Nah, jadi kalau pikirannya di mana nanti dia akan nunjukin sendiri tanpa diarahin. Kita coba ya, mudah-mudahan ada jalan. Jungkun Widi. Buangkan. Jadi kalau kata si AA, jadi batu ini tuh buat ngenetralisir kalau barusan Kang Bodet kesini, berarti di sininya banyak pikiran aura apa aja, aura kaspon gitu. Tapi waktu dulu saya itu kesini, jadi maksudnya kesini kalau kita ke Fakur ya, jadi apapun segala macamnya kalau kita ke Fakur itu ada pelajaran yang harus kita bawa. Jadi nanti kalau dia bawa ke hati itu berarti berarti ulah boga prasangka goreng we ke batu. Ya kata beliau juga setir nanaon oge aya dina hati. Ada salah satu keris yang saya pernah dititipin sama si AA. Ini namanya keris Panis. Peninggalan dari Gunung Duku juga ya. Kalau ini kerisnya, Iya, ini manusia ya gitu. kalau ini adab-adabannya. Kalau tadi kan yang tadi itu kita baca ta'awun bismillah sama syahadat ya. Kalau ini sholawat, karena beliau ini Suka bersalawat ya leluhur kita ya.
pamornya ini sholawat. Nah, tulisannya kan. Dan look ya. Looknya ini 9. Di sini ada tulisan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ukirannya yaitu sholawat. Jadi mungkin kita kalau kita lagi kebetulan kita lagi lupa atau lagi apa, lihat ke sini ada baca sholawat, kita jadi baca sholawat ya. Gitu. Warga Sapara Kanca, ini ada yang mau mediasi ya dari salah satu benda pusaka yang penunggu benda pusaka ya. Nah, boleh mungkin kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Seorang sahabat punten Ica. Nenek Ija. Alhamdulillah. Nenek Ija itu beliau dari Gunung Duku. Jadi di Gunung Duku itu ada 3 makam. Yang pertama Mama Yang Sembah dalam Ada Gerangga Sanga Saripati. Yang kedua Nenek Ija. Yang ketiga Mama Yang Mangulia Langbuana. Kita akan berinteraksi dari penunggu barang pusaka ya. Ija ayah kesan ayah pepejah tanapi kang urang sadaya gitu. Pepatah. Pamungan itu. Oh iya ya. Tadi soalnya tapi kamu Terima. kayaknya nak berat hunkul kita sekian. Oke, yang berikutnya kita coba spill golok ya, karena tadi saya udah nggak kondusif. Kita udah dulu spill yang barusan, kita spill lagi, next lagi. Ini juga masih dari Gunung Dukuh ya Anya. Cing, cet ieu mah Iya mang maknya bisi tadi lain ini kan bisi lain poena mang ieu mah gitu. Sok, ieu mah. cigana kan Host ini host. Nah, karena saya tidak, kita coba host yang buka ya. Iya, bismillah. Assalamualaikum. Oh, kodamna langsung kontak. Aduh, hapunten kaganggu itu. Hapunten ieu nuju nyobi. Iya, itu hoyong nerangkeun. Jadi kaganggu hapunten. Serius, ada dilajengkeun. Atur nuhun. Istighfar. Jadi kadang gitu jadi kontak.
ini salah satu benda pusaka ya dari Gunung Dukuh ya, sama ya. Gunung Dukuhnya. Saya ingat dahulu lagi memegang golok ini, saya pernah ditarik karena udah main fisik ya. Jadi ceritanya dulu lagi jarak ke Gunung Dukuh. Nih Epul ini disuruh megang golok ini sama si Ate. Lagi mau keluar ada yang narik, langsung mau jatuh, makanya agak trauma. Biarin dia yang spill-nya guys. Aduh, kirain teh gak bakal begini guys, spill kayak begini teh guys. Aduh. Berarti bener ya, nggak sembarang, maksudnya ada Sembarang. tata krama dan adab-adabnya. Ada pada-padanya yang pastinya. Bubuk banget hari ini. Tapi tahan ya, ibu dong. Kan dia memang bahaya aja. Tadi kamu sami bahaya bisa. Kontrol tapi oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawi, punten, ganggu. Iya sarang-sarang. Gula. Bujang gula. Yang bujang, calik dina ieu, anu budog ieu. Turkan. Pilih aya pepatah tuh peujeul untuk kami abdi sareng barudak khususna umumna kangge bilih ke anu. Ya. Tadi udah pos. Wah, ngaji. Iya teh insyaallah anjing teh bade silaturahim bade jarak oge ka gunung yang manawi keng widi gitu bisa merupakan Saya teringat kau. gitu ya sarana sarana ya gitu gitu ya sarana lieur abdi gitu bila anu pantai gitu kidoan atunya murah mang cek murah kana getinya itu bisa kana dia Tuh cek. Lawan sih kita. nah ini yang berikutnya ini yang tadi kata beliau ijah ya ijah ya kata yang bahasa ini dia yang ijah. Tadi mau ke ukti ya cuma nggak bisa tadi Dana ijab. Lupa lagi halaman. jadi ini ada kisahnya dulu katanya warga Seperkanca katanya ada kisahnya jadi ini dulu dipegang sama saudaranya si A jadi dikiranya ini bukan belum ada ininya dipakai buat ngebongkar motor si itunya si kerisnya teh setelah dari itu dia sakit berapa hari kata saya dia sakit terus nanya tapi sakitnya agak non medis gitu dia nanya ke si A kata si A teh terus kemarin ditanya habis ngapain ngebenerin motor pakai
disangkanya bukan keris katanya ini teh. Kita buka aja ya. Nah, ini ujungnya kan patah. Ujungnya ini patah. Jadi ini kisahnya dulunya sama saudara jadi buat bau patah lah si keris ini teh. Besoknya langsung sakit. Nanya ya ditanya kalau ada sakitnya katanya non medis. Dia bilang kemarin dari motor dari kiranya ini bukan keris, padahal ini kan keris. Ini 5 luknya sampai patah. Di itulah sama si A, alhamdulillah sembuh dan kerisnya dikasih ke si A. Jadi gini ya para kaca, jadi barang kayak begini itu bukan buat disepelein, bukan buat terlalu dikagumkan juga gitu. Tapi kalau kita udah megang kayak begini harus tahu cara ngerawat dan ngejaganya. Adabnya harus dijaga, tata keramanya harus dijaga, harus dirawat. Karena balik lagi kita ini hidup berdampingannya. Kalau yang kayak jen begitu emang sukanya gennya kayak tempat-tempat yang mengandung besi ya. Jadi kalau kita ada barang seperti ini dipajang atau disimpan, nah itu seperti rumahnya gitu, kayak gitu ya. Ini tuh hadir ya, cuman ceritanya intinya halangan. Jadi intinya lagi halangan tadi juga. Nggak bisa mediasi lah. Yang mau masuk juga agak ngasih jarak gitu dianya. Tapi ada ini sih. Dimantep. Cilik. Iya, Bang. Oh, Gunung Halu. Gunung Halu. Oh iya masih sepuh. Oh mohon atuh hapunten kita uningan namanya abdi nun nyarios. Kumaha yang beli aya nu dirugikeun Kang Icu. Ya beuje ya Icu teh karunya dicantacan kadu poe jodoh. Yang mun pangdoa. Nah, ibadahna sing dia untuk syuting terus nguningakeun hatur nuhun beli abdi beli karaos kaganggu hapunten. Beli abdi ke ngalangkung ka ditu sareng barudak teh yang disasah. Nah untuk selanjutnya ada ini bedog cepot lah namanya. Nah ini bedog cepot ini biasanya untuk nah ini bedognya pendek ya. Ini digunakan untuk membela diri biasanya, dan cara pegangnya pun bukan begini. Begini, buat Langsung ke ya gitu, ya, gini. Biasanya kayak gitu. jadi budaya. Pas lagi. Buka aja, bayang ngomong kita dibuka. Ya, Bayang. Bukan begini, gini, gini ya. Ini bolong buat abang, ya. Kalau warga separ kancang ya, tadi kok semangat. Wah, sekarang lemah. paling Jadi- semangat sekarang. Jadi gitu ya. Ini buat pengalaman aja buat semuanya bahwa emang kayak keris-keris kayak begini, barang-barang dari nenek moyang itu ada auranya yang bisa sampai ke badan kita yang megang, yang jaga, titip kita mungkin
barang begini harus tahu cara meliharanya, cara buat merawatnya, dan tahu ada banyak. Karena bukan berarti kita barang, tapi kita lebih menghargai nenek moyang kita dulu dalam memperjuangkan agama Islam. Gimana Mas? Sekian ya, kita udah dulu segmen kali ini. Mungkin udah auranya terasa berat, kita nggak bisa lanjutkan. Semoga kita dapat hikmahnya. Amin. Jadi kesimpulannya, kalau ada barang seperti ini, kita nggak boleh meminta-minta kepada barang seperti ini, tapi berbijaklah dalam merawat barang seperti ini, karena ini peninggalan leluhur kita. Contohnya keris atau apa yang kayak gini ya, yang di depan ini sisa-sisa perjuangan ulama terdahulu gitu ya, menyebarkan agama Islam. Jadi supaya ingat gitu, beliau menyebarkan agama Islam ini bukan melalui metode dakwah aja gitu kan. Itu ada yang mau berperang, beliau mempertahankan akidahnya, mempertahankan Islam ini, itu bukan menggunakan bahasa lagi, tapi jiwa dan raga dikorbanin ya. Iya gitu. Jadi kita mengenang jasa-jasa beliau, dan juga kita menekankan jangan ada yang aneh-aneh, ada kemusyrikan barang ini. Kalau kata orang Sunda, jangan dipigusti, tapi harus dipupusti. Artinya dipupusti itu dirawat, dijaga. Ini adalah kenang-kenangan dari leluhur kita gitu ya. Nah, terima kasih. Semoga warga Saparakanca dapat mengambil hikmahnya, dapat pengetahuan juga tentang barang pusaka yang ada seperti ini ya. Kalau ada pertanyaan, komen-komen ya di bawah. Komen-komen, bukan komen-komen, komen. Silahkan. Dan like. Warga Saparakanca, bantu like, comment, and Subscribe. subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.